Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Kadek UPS Kusuma Diatmika, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0481721118. Nah, di sini saya akan menjelaskan praktik tugas 3, pemrograman berbasis web, yang dimana kita diminta untuk melakukan migrasi pada tugas 2 atau tugas 1 ke Vue.js, yang awalnya kita menggunakan native JavaScript ya. Nah, di sini kita akan lanjut saja. Ya, seperti ini tampilan untuk Vue.js. Jadi teman-teman bisa lihat. Nah, perbedaan utama dari native HTML dan JavaScript dengan Vue.js itu ada pada susunan foldernya. Di sini teman-teman bisa lihat susunan foldernya itu berbeda dengan HTML native pada biasanya ya. Yang kemarin itu kan yang di tugas 2 atau tugas 1 itu kan kita taruh-taruh aja semua filenya selama dia dalam satu folder. Tapi kalau di sini ini lebih tertata gitu. Di sini saya akan jelaskan sedikit bagian-bagian folder pada Vue.js. Nah, di sini saya mulai dari yang paling pentingnya ya, yaitu src. Nah, src ini singkatan dari source ya, atau sumber. Nah, di dalam source ini terdapat beberapa folder sesuai dengan fungsinya. Yang di sini teman-teman bisa lihat ada namanya assets, components, JSON, router, dan juga views. Nah, kita akan jelaskan satu persatu ya. Kita jelaskan yang pertama adalah assets. Assets ini adalah berisi file-file statis ya, seperti logo, gambar, atau bahkan CSS. Jadi beberapa file yang memang diubahnya tuh lewat folder itu. Kita lanjut ke folder selanjutnya yaitu komponen. Komponen ini berisi navbar dan juga footer yang ada di website teman-teman. Nah, jadi cara kerjanya itu, kalau sebelumnya itu di HTML native atau JavaScript, itu navbar dan footer itu jadi satu di halaman website. Sedangkan di Vue.js kita buatnya terpisah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ketika suatu halaman itu berpindah ke halaman lainnya, maka tidak perlu memuat ulang dari navbar sampai ke footer. Cukup halaman utamanya saja. Misalkan kayak kita ke halaman stok barang. Kalau di HTML sebelumnya, itu stok barangnya, dia masih tetap memuat navbar dan juga footer di satu halaman website. Sedangkan di Vue.js itu tidak perlu ditambahkan. Cukup buat satu navbar, jadi bisa dipakai ke semua halaman gitu. Nah, kita akan lanjut ke JSON. Nah, teman-teman bisa lihat JSON ini berisi file JavaScript yang kita buat di tugas 2 atau tugas 1 sebelumnya. Kenapa JSON? Itu karena Vue.js cara kerjanya adalah reaktif ya. Nah, karena dia reaktif, dia perlu yang namanya object notation. Nah, tujuannya supaya ketika data itu berubah, tidak perlu mereload halaman atau memuat ulang halaman, seperti itu ya. Nah, kita akan lanjut ke folder router. Nah, di folder router ini itu fungsinya itu seperti navigasinya Vue.js ya. Ini tuh yang bikin website lebih cepat karena semua aturan jalan atau aturan routing itu sekali ditulis di sana, lalu otomatis dipakai ke seluruh halaman. Beda dengan native, itu kita perlu mengetik satu persatu per halaman jika ingin mengakses ke halaman lainnya. Jadi seperti itu ya untuk fungsi router. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian yang utama di Vue.js, yaitu views. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Di view ini itu terdapat 4 halaman utama, yaitu pertama dashboard, login, stock, dan juga tracking. Nah, karena di tugas 2 itu kita masih pakai native. Jadi saya melakukan migrasi secara manual ya di sini. Jadi bukan asal copy paste, jadi harus menyesuaikan dengan format penulisan kode di Vue.js. Ya, seperti ini misalkan ya. Di halaman login, teman-teman bisa lihat kalau di HTML di native itu pasti ada yang namanya tag pembuka HTML ya. Nah, kalau di Vue.js itu tag pembukanya itu template. Terus HTML-nya di mana? HTML-nya tuh ada di index. Di sini. Di sini semua dipanggil nanti. Teman-teman cukup membuat indeks HTML itu seperti ini ya. Jadi tidak perlu dari awal membuat form, membuat website. Jadi cukup memanggil seperti ini saja. Cukup memanggil scriptnya dan juga framework CSS jika teman-teman menggunakannya. Nah, teman-teman mungkin nanya, kok bisa indeks HTML ini bisa memanggil websitenya di bagian folder views itu? Itu karena Vue.js ini bekerja sebagai SPA atau Single Page Application. Maksudnya adalah di native itu biasanya kita selalu menampilkan indeks HTML untuk menampilkan halaman utama seperti login atau membuat langsung dashboardnya. Tapi kalau di Vue.js, indeks ini berperan sebagai canvas. Nah, canvasnya gimana? Di sini teman-teman bisa lihat kode ini. Nah, disinilah seluruh halaman yang ada pada folder views itu di-render. Fungsi main.js ini adalah penggeraknya. Nah, di sini saya akan contohkan ya, supaya lebih jelas. Di sini main.js, teman-teman bisa lihat.
ID-nya app. Nah, dia mainnya kemana? Di sini, di router. Create app use router. Jadinya adalah membuat aplikasi menggunakan router. Isi routernya apa tadi? Routernya adalah memanggil seluruh halaman pada views. Nah, jadi teman-teman bisa paham ya. Jadi kenapa Vue.js itu terlihat lebih ringan atau bahkan lebih ringan dari native HTML itu karena dia sudah memuat lebih dulu halaman yang sudah ada. Bahkan sudah ready ya, sebelum tinggal klik saja tanpa loading, halaman itu langsung tampil. Nah, beda dengan native itu kita buatnya satu persatu ya, dan itu memuat ulang setiap halaman yang ditampilkan ya. Jadi lebih berat ya jadinya websitenya. Jadi dengan Vue.js ini fungsinya untuk supaya website itu menjadi lebih ringan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit beberapa tag di Vue.js ya, terutama di bagian views-nya. Nah, di sini kita akan lanjut saja. Misalkan di sini saya mau jelaskan bagian stok ya. Di sini teman-teman kan tadi lihat ada template ini ya. Kalau di HTML itu kan dia langsung dari tag HTML, tapi di Vue.js di bagian views itu menggunakan template. Template ini apa? Template ini adalah untuk membungkus kode HTML kalian. Jadi seperti div, lalu beberapa tag fitur option, atau mungkin button, itu semua dijadikan satu di bagian template apapun itu. Karena seperti saya bilang, itu kan kalau di HTML itu kan kita perlu ngetik dari awal ya, HTML sampai ke penutupnya. Tapi kalau di sini kita cukup tag template lalu memasukkan seluruh tag yang diperlukan. Nah, jadi fungsinya template itu seperti itu ya. Kalau untuk JavaScript-nya itu bisa dimasukkan ke bawah ya, di sini. Nah, ini ya. Nah, untuk script-nya ini ada namanya script setup ya. Nah, fungsinya apa? Tujuannya supaya kode kita tuh jadi lebih ringkas ya. Jadi sebelumnya kan kita pisah tuh. Script untuk fungsi satu halaman itu kita pisahkan ke file JS. Nah, di sini kita jadikan satu supaya lebih ringkas. Untuk logikanya masih sama, seperti if, sort data, atau reset juga masih sama. Jadi teman-teman bisa cek di bagian sini ya. Di sini kita import semua yang dimulai dari tentu saja view-nya, lalu framework CSS. Nah, di sini saya menggunakan Sweet Alert, lalu navbar-nya dari navbar view, lalu di top data yaitu memanggil data bahan ajarnya. Setelah itu kita lanjut ke logika seperti kemarin. Nah, di sini masih sama ya logikanya ya. Untuk logika sort data atau filter data ini seperti ini. Parameter A yang dikurangi parameter B. Mengurutkan dari A sampai Z seperti itu ya. Dan untuk reset filter juga masih sama ya. Jadi hanya membedakan di bagian atasnya saja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, sudah saya berikan komentar biar lebih mudah mempelajarinya. Nah, ini juga sama pada halaman lainnya, seperti login itu juga sama, hanya membedakan penulisannya. Nah, di sini ada beberapa penulisan yang perlu teman-teman ketahui ya. Yang tadi template, script, sekarang ada yang namanya vModel. vModel ini fungsinya sebagai data binding ya. Nah, tapi data bindingnya ini berbeda dengan yang native. Kalau yang native itu satu arah seperti HTML ke JavaScript, namun untuk vModel itu dua arah, HTML ke JavaScript, JavaScript ke HTML. Nah, tujuannya supaya tidak perlu mereload halaman ketika ada perubahan data di bagian JavaScript seperti itu ya. Nah, lalu teman-teman bisa lihat di sini ada namanya add click ya. Add click ini itu kalau di JavaScript itu kan tulisannya on click ya kalau tidak salah itu on click. Tapi kalau di Vue.js itu add click ya. Fungsinya itu sama ya seperti native sebenarnya. Cuma cara kerjanya itu beda. Kalau di native, on click itu kita harus menyisipkan JavaScript ke dalam tag HTML. Nah, sedangkan untuk add click itu tidak perlu. Jadi kita bisa langsung seolah-olah add click itu bagian dari HTML tersebut. Seperti itu ya. Ya, kita akan lanjut ke eksekusinya ya. Di sini untuk running project, teman-teman tidak bisa lagi melakukan running seperti biasa ya, seperti klik dua kali itu. Jadi untuk di Vue.js kita perlu beberapa perintah untuk melakukan running project. Di sini saya akan tunjukkan caranya. Yang pertama, teman-teman klik terminal, lalu pilih new terminal. Nah, di sini ketik npm run dev, lalu enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di bagian lokal ada link localhost. Cara untuk membukanya, tekan tombol kontrol, lalu klik. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk tampilan loginnya. Nah, di sini teman-teman bisa buka di browser eksternal ya. Di sini saya akan uji coba. Nah, seperti ini ya tampilannya. Nah, teman-teman perhatikan, lihat di bawah ini. Kalau teman-teman menggunakan Vue.js, ini ada namanya Vue.js. Ini fungsinya untuk DevTool-nya ya.
Jika diklik seperti ini, maka akan tampil halaman yang ditampilkannya. Halaman yang ditampilkan adalah login. Di Vue.js, teman-teman bisa lihat di alamat website itu tidak ada lagi ekstensi HTML karena sudah dirubah di bagian router. Di sini kita akan langsung untuk login ya. Ya, sudah berhasil ya. Nah, seperti ini tampilannya ya. Masih sama seperti di tugas 2. Teman-teman mungkin ada yang heran di sini. Untuk tugas 2, jika teman-teman perhatikan di project saya, itu di bagian navbar, itu menunya seperti ini ya. Semisal, jika saya mengklik salah satu menu di bawah ini, entah itu informasi bahan ajar, tracking, atau laporan, kalau di tugas 2 itu kan langsung berubah dia. Seperti ini misalkan ya, saya akan mengakses informasi bahan ajar. Nah, seperti ini penampilan informasi bahan ajar. Teman-teman bisa lihat ya, bagian navbar itu langsung berubah. Kenapa bisa berubah? Di bagian navbar di folder komponen ini, teman-teman bisa lihat ya. Di sini saya menggunakan VIF. Itu digunakan ketika ada beberapa kondisi di halaman tersebut. VIF ini kalau di Vue.js itu sama seperti di JavaScript seperti if ya. Cuma bedanya kita tidak perlu lagi untuk menambahkan tag scriptnya ya. Nah, cara kerjanya gini. Ketika user sudah mengakses dashboard, maka akan menampilkan atau memanggil navbar berupa monitoring, recap, dan juga history. Tapi, jika sudah mengklik salah satu menu yang di bawah, seperti informasi bahan ajar, maka navbarnya akan berubah di sini, VL. Nah, mirip-mirip seperti logika JavaScript tadi ya. Jika sudah diklik, maka tampilan navbarnya akan berubah. Navbar yang sebelumnya itu akan di hidden ya. Di sini ketika misalkan dia sudah memilih informasi bahan ajar, maka yang akan tampil adalah navbar yang berisi informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan beserta drop-down-nya. Drop-down yang tadi itu apa? Monitoring progress dan juga recap bahan ajar yang tadi. Sama seperti tracking pengirimannya. Dia akan menampilkan informasi bahan ajar, tracking pengiriman, juga laporan berisi drop-down. Seperti itu ya. Oke, kita akan lanjut ke informasi bahan ajar yang tadi. Nah, di sini saya ubah sedikit desainnya ya. Sebelumnya itu ada 2 kontainer atau 2 pembungkus. Tapi di sini saya jadikan satu, tujuannya supaya lebih flat aja ya, lebih simpel. Di sini untuk fitur-fiturnya itu masih sama ya, seperti edit, tambah, hapus, dan juga filter UPBJJ. Seperti itu ya. Nah, misalkan saya ingin menampilkan stok menipis. Nah, seperti ini ya. Untuk stok menipis sudah berfungsi. Lalu untuk filter UPBJJ, semisal saya pilih Jakarta, lalu otomatis filter semua kategori akan aktif. Di sini juga sama, ada MK wajib yang berisi kategori mata kuliah wajib dan juga berdasarkan judul, jumlah, dan harga. Nah, ketika di reset akan kembali seperti semula. Semisal saya ingin melakukan edit ya. Nah, di sini ada kelupaan sedikit ya. Saya lupa memberi judul sebenarnya di sini. Jadi ya tidak masalah sih sebenarnya. Nah, kita akan lanjut saja. Semisal saya ubah di sini stoknya sebagai 30. Nah, di catatan ini sama seperti tugas 2 sebelumnya ya, tidak akan menampilkan tag HTML yang ditampilkan di form edit. Jadi misalkan saya ubah, cetak ulangnya ini adalah cetak tebal. Cukup Ctrl B. Maka otomatis tebal ya. Nah, kita akan simpan perubahan. Nah, data berhasil diperbarui. Ya, sudah berhasil ya. Nah, sama seperti ini. Kita akan ubah pengantar akuntansi. Kita akan ubah stoknya. Untuk stoknya kita ubah seperti 20. Nah, di sini kita simpan. Ya, sudah berhasil ya. Nah, semisal saya akan menambahkan tambah bahan ajar ya. Di sini untuk kodenya pemrograman berbasis web MSIM 4309. Nah, di sini saya akan lanjut saja.
Nah, di sini kategorinya praktikum. Di PBBJJ masih sama, saya menggunakan Denpasar. Dan lokasi raknya saya pilih di A2. Untuk harga saya beli 60.000 dan jumlahnya 20. Lalu catatannya, mata kuliah berpraktik, lalu jarak tebal. Oke, kita akan simpan. Nah, sudah berhasil ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, data yang saya inputkan tadi sudah berhasil dimasukkan ke tabel. Nah, kita akan lanjut ke tracking pengiriman. Nah, di tracking pengiriman ini masih sama seperti di tugas 2 sebelumnya ya. Nah, di sini saya akan coba untuk memasukkan delivery order yang baru. Dari sini saya akan masukkan NIM saya. Ibu nama lengkap. Ekspedisi reguler. Dasar. Nah, untuk tanggalnya juga masih sama ya, untuk tanggal hari ini. Lalu kita akan tambah TO baru. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Untuk Rina Wulandari, di sini detail perjalanan seperti ini ya. Nah, untuk delivery order yang saya inputkan tadi seperti ini ya. Nah, seperti ini tampilannya. Data DO dibuat dan menunggu pengiriman. Seperti itu ya. Ya, sekian tugas 3 yang saya jelaskan hari ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.